Halo, assalamualaikum, selamat pagi lur. Ketemu lagi dengan saya Doni Adika. Nah, kali ini karena kita lagi edisi PPKM, jadi emang suasana di Indonesia, di Jawa, Bali emang lagi sedih nih, coronanya lagi tinggi. Jadi buat kali ini saya sih kebanyakan dari yang kemarin-kemarin itu ngeluarin video-video stok lama. Kali ini saya akan ngajakin teman-teman untuk jalan-jalan ke negara lain. Jadi kalau teman-teman ngikutin vlog gue saya dari 2 tahun yang lalu tuh, dulu saya pernah ngajakin beberapa teman untuk collab. Jadi collab video kolaborasi gitu sama teman-teman dari negara lain buat mereka bikin video untuk ditampilkan di channel saya di Doni Adika. Nah, kali ini ada teman-teman dari Stram Crew dari kotanya sih namanya Braunschweig. Ini katanya sekitar 200 kilo dari Berlin. Nah, kali ini saya akan ngajakin teman-teman untuk goes, untuk melihat suasana goes di Jerman di kota Braunschweig. Di sana ada Mas Lukman, Mas Melvin, dan Mas Cahyo di Braunschweig. Nah, mungkin buat teman-teman yang di Jerman, itu kemarin ada yang teman dari Korea yang baru pindah ke Jerman. Terus ada Mas Banner Filardi kalau nggak salah, itu juga di Jerman. Terus ada juga Pak Arif Hafaz Ogroseno, itu juga di Jerman. Nah, ini kita akan melihat teman-teman goes di Braunschweig. Gimana sih goes di Eropa di negara 4 musim itu? Katanya sih di rutenya ini, itu rutenya relatif flat, cuman emang anginnya besar. Saya juga nggak tahu gimana kondisinya di sana karena emang belum pernah goes di negara lain. Ya, saya setelah mendalami road bike dan bikin vlog 2 tahun ini belum pernah goes lagi di luar negeri gitu. Semoga harapannya besok kita bisa goes ke luar negeri, apalagi kalau pandemi di Indonesia ini sudah membaik. Tidak lama lagi, mari kita simak teman-teman, ada Mas Lukman, Mas Melvin, dan Mas Cahyo. Goes kita akan menuju ke Braunschweig di Jerman. Silahkan menyimak dan menikmati. Jangan lupa follow. Oh iya, buat teman-teman yang nanti pengen collab, bisa kontak di IG saya di @doniadika. Dan buat teman-teman bisa follow juga IG-nya di Stram Crew. Nanti saya akan tulis di bawah. Oke, mari kita simak vlog dari Braunschweig, Jerman. Assalamualaikum, selamat pagi lur. Kenalin, saya Royhan. Saya Melvin. Saya Cahyo. Kami dari Stum.crew. Jadi hari ini kami akan berkolaborasi dengan Mas Doni Adika tentang bagaimana bersepeda di musim panas di Eropa, khususnya kami di Jerman. Jadi rutenya udah dipersiapkan sebelumnya di aplikasi pembuat GPX gitu, bisa pakai Strava atau Komoot kita biasanya. Nah, sekarang udah ke-upload nih, ke-synchronize di head unitnya. Sekarang kita bakal dari kota Braunschweig ke kota Wolfsburg sekitar 60 km, pulang pergi dan rutenya flat. Yuk, jalan! Halo Mas Doni. Ini kita lagi OTW keluar kota. Yo lur, gas. Gas yuk lur.
Nah, kalau sekarang kita ada di jalur sepeda nih. Di sana jalur mobil, di sana lagi jalur kereta. Kalau nggak ada jalur sepeda, kita boleh kok ke jalur mobil. Tenang aja, mereka respect sama pesepeda, jadi aman. Gas lur. Saat ini kita sedang di dalam jalur mobil. Namun saat bertemu dengan jalur sepeda, kita langsung masuk ke jalur sepeda itu. Namun tidak dapat dipungkiri juga, dalam berpelotonan dalam jumlah yang besar, cyclist di sini pun menggunakan jalur mobil. Tapi harus diingat, harus rapi dan teratur. Nah, contoh seperti ini, saat kita dalam peloton yang jumlahnya kecil, ketika ada jalur sepeda, langsung kita menggunakan jalur sepeda tersebut. Bisa dilihat di depan, jalur sepeda atau jalur kita pada hari ini rolling dengan tanjakan elevasi sebesar 200 meter atau kira-kira 2-3% dengan pemandangan padang sauna. Nah, kalau di sini bisa nih 35 naik gitu. Pelotonan guys. Nah, saat ini kita berada di jalur khusus, tidak ada kendaraan bermotor, jadi hanya pejalan kaki dan pesepeda atau kuda bisa yang hanya bisa lewat di sini. Bisa dilihat pemandangannya banyak sawah-sawah dan perbukitan. Gaping teman-teman. Oh, gimana yuk rutenya yuk? Anginnya aman ya? Ambur. Iya. Ini anginnya cuma 5, ini tumbenan. Biasanya kalau di dataran kayak gini bisa sampai 30 ya. Begitulah. Ini Cahyo pakai sepeda alloy, tapi banter loh ini. Bisa ambil motor lagi, ini emang. Nah, kita mau sharing nih perlengkapan apa aja sih yang perlu dibawa saat cycling. Karena kita di sini mandiri ya, mandiri. Iya mandiri, nggak bisa nelpon orang. Kalau misalnya di tengah-tengah sawah kayak gini kan nggak ada mobil atau apa kan. Nah, jadi harus bawa. Harus bawa. Salah satunya adalah inner tube. Kalau ada ban bocor, sudah pompa. Ada juga kalau yang nggak mau mompa-mompa bisa pakai CO2 gas. Terus ada juga cukil bannya, jangan lupa, ini penting sekali. Dan multi tool. Nah, terus kalau ada juga quick link kalau misalnya amit-amit ini apa rantainya copot. Terus di multi toolnya juga ada apa chain tool. Gitu. Nah, terus di sepeda kita tiga-tiganya nih ada saddlebag, jadi kita bawa perlengkapan masing-masing, jadi nggak ada yang minjem-minjeman gitu guys. Oke. Untuk supply biasanya kita membawa 2 bidon karena ini rute yang pendek, lumayan pendek, jadi kita cukup membawa 1 bidon. Tapi kita juga nggak boleh lupa bawa makanan, kayak ini ada bar contohnya, ada juga gel tapi kita nggak bawa sih.
Soalnya di sini biasanya nggak ada warung ya. Emang nggak ada sih warung sih di sini sih. Kalau kita misalnya kehabisan makanan atau minuman udah urgent banget, paling kita resupply di kayak pom bensin gitu sih, ada minimarketnya biasanya. Tanyakan nih depan. Cuma beberapa meter. Gradien 2 kali atau 3, nggak tahu. Pokoknya tipis. Duta Kewer Indonesia. Duta Tabah Indonesia. Tabah ini. Cabang Jerman. Gimana ya? Tidak hanya aspal, kondisi jalan di Jerman pun berbagai macam. Salah satunya seperti ini, konblok. Ada juga kadang-kadang bebatuan dan gravel atau pasir. Saat ini kita ada di kota Falsleben untuk berhenti sejenak. Nah, ini anginnya lumayan gede di sini. Ada di jalur sepeda sekarang kita. Nah, masih pelatonan kita nih. Jalur sepeda habis, kita mau ke jalur mobil. Dadah. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di jalur mobil nih. Kita jalan 35-an. Tenang aja sini. Kayak tadi saya bilang, pengendaranya respect kok sama sepeda. Nah, jadi kita udah selesai goes yang hari ini. Dapat 60 kilo. Terus average-nya nggak begitu tinggi. Dapat pom guys. Average kan bisa diomongin. Iya udah. Terus kita biasanya langsung balik atau sekarang kita lagi waktu makan siang, makanya makan siang dulu. Tapi kalau orang-orang sini habis ride, nongkrong sebentar, minum, habis itu langsung balik. Minum biasanya di kafe atau ada toko sepeda ya? Iya, tuh. Yang jadiin base camp. Yes. Setelah selesai tadi kita makan, kita mau cerita nih gimana pro sama kontra sepedaan di Jerman. Pro-nya dulu ya. Pemerintah Jerman menyediakan jalan khusus sepeda, tidak hanya di dalam kota, juga di luar-luar kota. Pengguna jalan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan yang paling penting adalah stok barang dan part-part sepeda mudah didapat dan harganya sesuai dengan kantong. Terus kalau kontranya menurut kami sih kayak ini kan negara 4 musim gitu kan, jadi cuacanya tuh sering ganti-ganti gitu labil, sama biasanya karena tempat kita relatif datar jadi anginnya kenceng sih. Jam 6 di Hamburg, ada yang terkapar habis melawan angin 32 km per jam. Selain itu reparasi kayak di bengkel itu lumayan mahal, jadi kalau bisa ngerjain sendiri. Dituntut untuk mandiri. Selain itu juga kita membutuhkan GPS sebagai alat petunjuk. Seperti tadi contohnya kita kalau misalnya di tengah sawah, kita nggak tahu nih misalnya di tengah sawah mau belok kemana, arahnya kemana. Nah, dan yang terakhir mungkin ini ya, setelah kita sepedaan kita harus cuci sepeda. Yang susah di sini di rumah-rumah tidak disediakan selang, jadi kita harus membawanya di tempat cuci mobil. Mungkin segitu dulu dari kami tentang gimana goesan di sini, dan kita juga mengucapkan terima kasih ke Mas Doni udah beri kesempatan untuk kita untuk cerita. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perilaku dari kami, dan kalau penonton sekalian ada pertanyaan atau mau goes bareng, bisa nih kontak kita di sini. Akhir kata, terima kasih, salam sehat, assalamualaikum. Ateng bawa kayu. Cukup sekian dan thank you. Wow, ternyata quest di Jerman luar biasa menarik ya. Jalannya sepi ternyata. Terima kasih buat Storm Crew, ada Mas Lukman, Mas Melvin, dan Mas Cahyo. Goes santai ke Padang Sauna. Salam hangat dari Indonesia.
sehat-sehat buat kita semua Lur. Semoga keadaan ini segera membaik dan kita bisa goes bareng lagi, kita piknik bareng lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.